karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha nabiyya ba'da ma ba'du. Alhamdulillah teman-temannya, pada kesempatan kali ini pada bulan Ramadan di hari yang ke-21 ya kalau tidak salah sekarang, Bapak dosen Pandang Jumali, dosen yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi dan juga saya banggakan, izinkan kami kelompok 1 untuk menyampaikan materi tentang jizyah. Nah, slide selanjutnya, Hamam. Nah, kami ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Hamam, ada Abdillah, saya sendiri, kemudian ada Abdul Aziz Nugraha, ada Ahmad Syahrul, dan juga ada Aditya Firmansyah. Slide selanjutnya. Oh iya, sebelum dimulai ya, ini kelompok kami itu pembahasannya jizyah dari zaman Rasulullah sampai zaman dinasti Utsmaniyah ya teman-teman. Nah ini yang pertama ada pengertian jizyah secara umum yang akan disampaikan oleh Kang Adit. Mangga kepada Kang Adit, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Abil sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian jizyah. Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-muslim dalam sistem keuangan Islam. Istilah jizyah berasal dari bahasa Arab yang berarti perlindungan atau pengembalian. Dalam ilmu fikih adalah pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Sebagai imbalannya, pihak non-muslim yang membayar UPT kepada negara dibiarkan untuk mempraktikkan ibadah mereka untuk menikmati sejumlah kebebasan tertentu, berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan negara atas agresi dari luar, juga pembebasan dari wajib militer, yaitu jihad dan zakat yang dikenakan hanya kepada umat muslim. UPT adalah harta yang diberikan suatu pihak ke pihak lainnya sebagai tanda ketundukan dan kesetiaan atau kadang-kadang sebagai tanda hormat. Dalam sejarah UPT biasanya diminta oleh negara yang kuat kepada negara-negara sekitar yang lebih lemah, negara bawahan serta wilayah-wilayah taklukannya. Nah, berdasarkan beberapa definisi ini dapat disimpulkan bahwa antara jizyah dan pajak itu senada, yaitu sebagai urunan atau iuran yang dikeluarkan oleh warga negara terhadap negara demi menjaga keamanan diri, harta, kelangsungan hidup, keadilan, dan kesejahteraan, serta sebagai pembendaharaan negara dalam melaksanakan tugas-tugas negara di bidang pemerintahan. Bahkan dalam keuangan negara modern, pajak dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara. Jadi dapat dipahami bahwa sistem perpajakan yang berkembang saat ini merupakan ajaran Islam dan praktek Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Hanya saja yang dipakai saat ini berbeda. Pajak pada zaman Nabi diistilahkan yaitu dengan jizyah. Selanjutnya, next. Adapun dasar hukum jizyah. Jizyah diatur dalam hukum Islam berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Dalam Islam, jizyah adalah bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap hak-hak minoritas non-muslim dalam masyarakat muslim. Haruslah, biar nggak jatuh berontak. Salah satunya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 29 yang artinya perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak memperbolehkan apa yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya,
dan orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang diberikan kitab sampai mereka membayar jizyah dengan tangan yang takjub dalam kehinaan. Ayat ini menyerukan untuk memerangi atau berperang melawan orang-orang dalam kategori tersebut, kecuali jika mereka membayar jizyah. Jizyah disebutkan sebagai alternatif bagi non-muslim untuk menghindari pertempuran atau konflik dengan pemerintah Islam. Jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam sebagai pengganti kewajiban militer yang ditanggungkan oleh muslim. Salah satu hadis dari Ibnu Abbas Terus suaranya. Sufyan ditanya tentang makna pertanyaan tersebut. Ia menjawab, jika seseorang ahlul zimah masuk Islam, maka tidak ada lagi jizyah atas dirinya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, apa itu ahli zimah? Ahli zimah adalah komunitas non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka mendapat perlindungan dan keamanan, mereka juga mendapatkan hak hidup dan tempat tinggal di tengah-tengah komunitas muslim. Next, selanjutnya. Masuk angin, bro. Nah, adapun tujuan dan fungsi jizyah. Tujuan utama jizyah itu adalah untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah yang diperintahi oleh pemerintah muslim. Dalam pertukaran pembayaran jizyah, mereka dijamin keamanan serta hak dan kebebasan agama mereka dijamin. Jizyah juga berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi negara muslim. Adapun fungsi jizyah yaitu perlindungan. Dalam zamannya jizyah memberikan perlindungan kepada non-muslim dari serangan musuh dan membantu mempertahankan keamanan wilayah. Dan juga pendapatan negara, salah satu sumber pendapatan bagi negara muslim untuk mendukung infrastruktur pembangunan serta keperluan administrasi lainnya. Dan juga membangun solidaritas. Jizyah secara esensial adalah pembayaran pajak dapat juga membantu membangun solidaritas di antara warga negara karena seluruh warga baik muslim maupun non-muslim memberikan kontribusi untuk kepentingan bersama. Menjaga kesetiaan non-muslim terhadap negara dan mempromosikan keharmonisan antar negara. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Adit yang telah menyampaikan materinya ya. Tadi cukup jelas dari mulai pengertian jizyah, asal-usul jizyah, kemudian tujuan-tujuannya gitu ya. Tujuannya untuk menarik pajak dari orang-orang non-muslim. Tapi tidak semata-mata hanya menarik gitu, tapi juga ada ya bisa dibilang imbalan gitu lah untuk melindungi orang-orang non-muslim juga. Nah, kemudian sekarang ini ada jizyah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Kang Ajis. Mangga ke Kang Ajis. Tes. Apakah terdengar? Oke, langsung saja. Di sini Ajis kebagian untuk menjelaskan tentang jizyah di masa Rasulullah. Seperti yang tadi kita ketahui yang dilakukan oleh Adit, bahwa jizyah itu adalah beban atau kewajiban yang diberikan kepada umat non-muslim atau disebutnya kafir zimmi, yang di sini adalah non-muslim baik itu kalangan Yahudi, Nasrani ataupun yang lain. Oke, lanjut. Belakang. Nah, setelah umat kafir zimmi itu membayar
jizyah itu akan mendapat beberapa keuntungan. Antara lain tuh orang kafir zimmi dipersilakan tinggal di daerah kekuasaannya orang-orang Islam, namun mereka tetap harus taat terhadap peraturan Islam. Yang kedua itu orang kafir zimmi diberikan keamanan oleh umat Islam. Orang-orang Islam dilarang membunuh, menyakiti, dan mengambil harta mereka dengan semena-mena. Lalu yang ketiga itu orang kafir zimmi mendapatkan kebebasan berpendapat, bekerja, dan memeluk agama. Oke, lanjut. Nah, di sini ada ketentuan jizyah. Pada masa Rasulullah, jizyah itu diambil secara sepantasnya ataupun berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan. Jizyah pada umumnya dibayarkan dalam bentuk uang, namun dapat juga diberikan dalam bentuk barang. Praktek semacam ini sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Misalnya, perjanjian yang pernah dilakukan Rasulullah dengan kaum Bani Najran. Dalam perjanjian itu ditetapkan bahwa jizyah yang dibayarkan oleh kaum ahli kitab Bani Najran setiap tahunnya adalah dengan bentuk 2.000 potong pakaian yang disebut Pulau Al-Waqi. Dengan ketentuan 1.000 potong dibayar pada bulan Rajab dan 1.000 potong dibayar pada bulan Safar yang disertai oleh 1 ons perak pada setiap pembayarannya. Oke, lanjut. Nah, untuk mekanisme pengumpulan jizyahnya sendiri itu, Rasulullah akan menunjuk seorang administrator yang jujur di setiap kota dengan asisten yang akan berhubungan langsung dengan kepala komunitas ini untuk mengumpulkan jizyah melalui mereka. Setelah jizyah itu dipungut dari setiap kelompok zimmi, jizyah itu akan dikumpulkan di Baitul Mal yang tempatnya di Masjid Nabawi yang sekaligus berfungsi sebagai kantor pusat negara, tempat tinggal, dan Baitul Mal. Kita lanjut. Oke, mungkin sekian saja dari Ajis mengenai materi jizyah di zaman Rasulullah. Ajis kembalikan kepada moderator. Pada moderator dipersilakan. Ya, terima kasih Kang Ajis ya. Jelaskan mengenai jizyah pada Rasulullah tadi, dijelaskan tentang adanya perjanjian ya, yang dimana jizyah itu tidak semata-mata hanya merampas gitu ya, tapi harus dengan keikhlasan juga lah. Kemudian yang selanjutnya ini ada selanjutnya ada jizyah pada masa Rasyidun yang akan disampaikan oleh Kang Adit kembali. Maka kepada Kang Adit waktunya. Saya persilahkan. Oh. Ngapain disingkat? Ya, terima kasih kembali kepada Abil sebagai moderator. Di sini bagian saya untuk menjelaskan jizyah pada masa dinasti Rasyidin atau Khalifah Rasyidin. Jadi pada masa Khalifah Rasyidin itu yang merupakan masa kepemimpinan 4 khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad yang berakar pada ajaran Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial. Di antaranya Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah pada masa Rasyidun. Dikenal karena penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kepemimpinan mereka, termasuk dalam penerapan jizyah ini. Nah, ada prinsip-prinsip keadilan sosialnya, yaitu pertama keadilan dalam pemberlakuan. Jadi Khalifah Rasyidun memberlakukan jizyah dengan prinsip keadilan. Pajak diberlakukan secara adil dan secara proporsional sesuai dengan kemampuan ekonomi individu yang membayarnya. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, perlindungan dan keamanan. Salah satu tujuan utama jizyah untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam. Konsep ini sesuai dengan ajaran Islam yang menghormati hak asasi manusia dan mengajarkan untuk berlaku adil terhadap semua orang, termasuk non-muslim. Yang
ketiga, Lu boleh kesejahteraan tinggal bersama. tapi lu harus bayar Jizya tidak hanya merupakan sumber pendapatan bagi negara, tetapi juga berfungsi sebagai cara untuk membangun solidaritas dan kesejahteraan bersama antara muslim dan non-muslim dalam masyarakat. Prinsip keadilan sosial dalam Islam mendorong untuk memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Yang keempat, yaitu hubungan antar agama yang harmonis. Penerapan jizyah pada masa Rasyidin juga mencerminkan hubungan yang harmonis antara muslim dan non-muslim. Meskipun non-muslim membayar jizyah, tapi mereka juga mendapat jaminan keamanan dan kebebasan beragama di wilayah Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan toleransi dan kerjasama antara umat beragama. Dengan demikian, konsep jizyah pada masa Khalifah Rasyidun tidak hanya merupakan implementasi dari ajaran Islam, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang ditekankan dalam agama tersebut atau agama Islam. Suruh si Abil. Nah, Bilang next. ke Hamam untuk jadiin saya host gitu. Nah, adapun dasar hukum jizyah Abil lagi standby yang sebelumnya juga saya telah sampaikan, yaitu jizyah diatur dalam ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, khususnya dalam surah At-Taubah Soalnya banyak yang mau masuk yang artinya yaitu perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak memperbolehkan apa yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang diberikan kitab sampai mereka membayar jizyah dengan tangan yang takjub dalam kehinaan. Dalam Islam, jizyah dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak minoritas non-muslim dan sebagai kontribusi mereka dalam perlindungan negara. Next. Belum. Tadi mau absen cuman ininya nggak bisa salahnya. Nah, ada juga tujuan dan fungsi jizyah yang telah disampaikan sebelumnya juga, yaitu membantu membiayai kebutuhan pemerintahan dan infrastruktur negara. Ya, masuknya dalam perlindungan. Dalam zamannya jizyah memberikan perlindungan kepada non-muslim dari serangan musuh dan membantu mempertahankan keamanan wilayah, dan juga menjaga keamanan dan ketertiban umum termasuk perlindungan terhadap komunitas non-muslim, dan juga menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat muslim. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Kang Adit yang telah menyampaikan materinya ya. Kemudian yang selanjutnya, maaf. Nah, di sini ada jizyah pada masa dinasti Umayyah ya. Slide selanjutnya. Nah, pada masa dinasti Umayyah, konsep penggunaannya itu ya ini mengeluarkan dana yang dibutuhkan untuk keuangan negara. Nah, jizyah adalah salah satu sumber pada masa dinasti Umayyah tuh, dan dari beberapa sumber pendapatan yang tersedia pada masa awal Islam, termasuk zakat, kusem, pai, dan usur ya. Nah, pada masa dinasti Umayyah, cek adaan kan. Nah, pada masa dinasti Umayyah, pemerintah ini mengurangi besaran pajak yang dipungut dari orang Nasrani ya, sementara jizyah yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam itu diberhentikan. Ini adalah ini tuh kebijakannya dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan Khalifah ke-8 dinasti Umayyah, yang beliau ini mempunyai kebijakan yang berbeda ya teman-teman dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Beliau langsung menghapus beban jizyah kepada siapa saja yang sudah masuk Islam. Beliau juga mengirim surat perintah kepada para gubernur yang isinya tuh barang siapa yang mengucap syahadat yang sama dengan kita, sholat menghadap kiblat yang sama dengan kita, dan berhitan atau bersunat,
maka jangan mengambil jizyah darinya gitu. Dengan demikian kabar itu pun didengar gitu oleh para ahli zimmah atau para non muslim gitu ya pada masa dinasti Umayyah ini, sehingga banyak banyak orang non muslim pada dinasti Umayyah ini yang berbondong-bondong masuk Islam. Nah, selain itu pada masa ini juga next. Halo guys, ada? Ini maaf, aduh, asli di jalan sinyalnya ya. Mohon maklum. Ada ya sekarang mah. Masih belum. Nah, konsep dan tujuan mah tentunya sama gitu dari masa Rasulullah, masa Khalifah, masa Utsmani, mau masa kapanpun tujuan jizyah itu sama ya. Cuman pada masa dinasti Umayyah ini jizyah digunakan sebagai sumber keuangan yang lebih dari cukup untuk mendukung pemerintahan pusat. Nah, pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang laju perekonomian negara menjadi salah satu bentuk kemajuan pengelolaan. Nah, jadi di sini jizyah tidak terlalu digencar-gencarkan seperti yang sebelumnya gitu ya, dan banyak juga penduduk-penduduknya yang berbondong-bondong masuk Islam karena kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang tadi gitu. Mungkin sekian, next map selanjutnya. Nah, di sini ada jizyah pada masa Abbasiyah yang akan diterangkan oleh Hamam. Mangga kepada Hamam. Baik, terima kasih kepada Abdillah ya. Nah, di sini saya akan memaparkan jizyah pada masa Abbasiyah. Seperti yang kita tahu, jizyah yaitu pajak kepala yang dikenakan kepada penduduk non-muslim yang merupakan sumber pendapatan bagi negara, yaitu bagi pemerintahan Abbasiyah sendiri. Nah, sistem ini didasarkan pada landasan hukum Islam, salah satunya yaitu pada surat Al-Anfal ayat 41. Nah, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang sistem jizyah pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu tata cara pengelolaan. Jadi Abbasiyah menerapkan sistem sentralisasi dalam pemungutan pajak termasuk jizyah. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih terpusat dan efisien. Ini dibentuk di departemen khusus yang menangani keuangan publik, termasuk pemungutan dan administrasi jizyah. Nah, jadi Abbasiyah ini menerapkan sistem ini termasuk dalam hal keuangan dan perpajakan. Ini berarti pemungutan dan pengelolaan jizyah berada di bawah kontrol pemerintah. Nah, jadi tidak diserahkan kepada penguasa daerah, jadi terpusat pada pemerintah pusat doang. Nah, hal ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan optimalisasi pendapatan negara. Nah, yang selanjutnya ada fleksibilitas takaran jizyah. Nah, jadi pada masa Abbasiyah, besaran jizyah ditentukan berdasarkan kemampuan membayar wajib pajak, bukan tarif flat. Jadi bukan semua rata harus membayar sekian gitu. Nah, selain itu jizyah bisa dinegosiasikan dan disesuaikan dengan kondisi ekonomi setempat. Tidak ada angka pasti mengenai besaran jizyah. Nah, nominalnya bervariasi tergantung pada kemampuan finansial wajib pajak. Biasanya berkisar antara 48 hingga 72 dirham per orang per tahun. Nah, jizyah dikenakan kepada penduduk laki-laki dewasa yang merdeka dan sehat dari golongan non-muslim seperti Yahudi, Kristen, dan Zoroaster. Nah, jadi bersama dan pejabat Abbasiyah berusaha memastikan besaran jizyah adil dan sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Nah, pemungutan ini bisa
berupa uang tunai atau barang berharga seperti hasil pertanian atau hasil ternak gitu. Nah, yang selanjutnya ada dampak terhadap penduduk. Jaminan dan dampaknya yaitu jaminan keamanan dan kebebasan beribadah bagi non-muslim. Nah, ini mendorong sebagian masyarakat memilih untuk tetap di luar Islam. Kacau. Hal ini berbeda Umayyah yang Bikin lagi loh. dimana pajak jadi Hamam 2 slide lagi kayaknya. bisa menjadi pendorong pada kilas balik jizyah terhadap muslim baru. Nah, pada awal pemerintahan Abbasiyah, jizyah umumnya dihentikan bagi mereka yang baru masuk Islam. Sama seperti dinasti Umayyah yang Potensinya lagi di luar negeri. dipaparkan oleh Abilah tadi. Hal ini dilakukan untuk mendorong konversi agama dan memperkuat basis muslim dalam Kenapa pemerintahan. saya tahu? Karena Nah, kebijakan ini Lima bertujuan PM. untuk menarik penduduk non-muslim ke dalam Lima komunitas PM. muslim dan memperkuat basis PM dukungan bagi dinasti. 4 PM. Pengecualian dari jizyah bagi mualaf baru ini terbatas pada periode tertentu setelah konversi. Nah, ada jadi ada periode masa pemerintahan Al-Ma'mum. Ya, pada masa pemerintahan Al-Ma'mum ini kembali menetapkan jizyah bagi muslim baru. Kebijakan ini dimotivasi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu kekhawatiran bahwa pembebasan jizyah dapat melemahkan keuangan negara. Lalu ada keinginan untuk menyamakan muslim baru dengan muslim lama dalam hal kewajiban keuangan. Pakai ini. Nah, jadi kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan di kalangan muslim baru yang baru masuk Islam gitu. Nah, selanjutnya ada masa pemerintahan Ini maksudnya Al-Mu'tasim. suruh dia. Nah, masa pemerintahan Al-Mu'tasim ini membatalkan kebijakan Al-Ma'mum dan membebaskan muslim baru dari jizyah. Ini balik ke peraturan awal pemerintahan Abbasiyah yang tidak menetapkan jizyah pada muslim baru. Nah, kebijakan ini dilakukan untuk menenangkan muslim baru dan memperkuat persatuan umat Islam. Nah, selanjutnya ada pada akhir dinasti Abbasiyah. Pada masa akhir Abbasiyah, kebijakan jizyah terhadap muslim baru tidak konsisten. Ada beberapa wilayah membebaskan muslim baru dari jizyah, sementara beberapa wilayah lainnya tetap memungutnya. Nah, kebijakan jizyah terhadap muslim baru di dinasti Abbasiyah ini berubah-ubah dan tidak konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti situasi politik, ekonomi, dan sosial pada masa itu. Nah, selanjutnya ada penggunaan dana jizyah. Nah, dana jizyah ini digunakan untuk kepentingan negara seperti membiayai militer untuk menjaga keamanan dan perluasan wilayah, lalu pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan saluran irigasi, untuk gaji pegawai pemerintahan, lalu ada untuk kesejahteraan masyarakat termasuk non-muslim yang membutuhkan bantuan. Jadi tidak hanya umat Islam yang diberikan bantuan, tetapi non-muslim yang kurang membutuhkan juga dikasih bantuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kang Hamam yang sudah cukup lengkap gitu menyampaikan materinya ya. Pada masa dinasti Abbasiyah ini benar-benar banyak berubah-ubah gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Namun pada akhirnya peraturan seperti apapun, kebijakan dari pemerintah insya Allah gitu, agar rakyatnya sejahtera lah. Kemudian yang selanjutnya ini ada jizyah pada masa dinasti Utsmaniyah yang akan disampaikan oleh Achmad Syahrul. Pada Achmad Syahrul, waktunya saya persilahkan. Sebentar, Abdillah Al-Qasi, kamu masih jadi host nggak? Bukan saya Pak Hamam. Hamam, itu tolong teman-temannya di akses itu, di admit. Ada yang sudah dimasukin semua, Pak. Oke, ya lanjut.
Oke, lanjut Ahmad Syahrul, mangga. Oke, Baik. sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung Langsung aja ya. Jadi terkait dinasti jizyah pada masa dinasti Utsmani. Boleh lanjut. Next slide. Nah, jadi kalau tarif jizyah pada dinasti Utsmani itu bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi si individu atau kelompok non muslim itu sendiri. Terus kalau misalnya konsep penerapan jizyah, ketentuan umum mungkin masih berlaku seperti biasanya. Paling kalau khususnya itu spesifiknya pembebasan dari pembayaran jizyah. Misalnya bagi mereka tidak mampu atau mereka yang berkontribusi dalam pertahanan negara gitu. Sebagai tolak ukurnya, kalau dia udah kontribusi dalam pertahanan negara, maka dia tidak wajib lagi membayar jizyah. Boleh, next. Terus kan namanya jizyah ini kan suatu kebijakan, tentu ada pro dan kontra. Bagi kaum pro, mereka pro jizyah karena komponen dari jizyah itu merupakan dari tata negara yang adil dan inklusif. Jadi kurang lebihnya dana-dana jizyah itu dibangun untuk fasilitas negara itu sendiri. Bagi yang kontra, mungkin terutama dari kalangan non-muslim, mereka menganggapnya ini bentuk dari diskriminasi atau penindasan. Boleh next. Terus perubahan dinamika terhadap jizyah. Praktik jizyah terus berkembang dan perubahan sepanjang sejarah tergantung pada kondisi politik, ekonomi, sosial masyarakat Islam. Dalam beberapa kasus, jizyah juga merupakan sumber ketegangan antara pemerintah Utsmani dan komunitas non-muslim gitu. Sehingga istilah-istilah jizyah mungkin kurang akrab dan familiar di masa sekarang. Mungkin saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih ya Ahmad Syahrul yang telah menyampaikan banyak tadi materinya. Cuma 3 slide doang. Mungkin Dan sekarang poin-poinnya doang lah ya deh. terima kasih ya pada teman-teman yang telah menyimak. Mungkin sekarang ada yang mau bertanya atau berdiskusi gitu, atau ada yang ingin menambahkan, boleh. Silakan, saya kasih kesempatan untuk 3 orang penanya dulu. Boleh 3 orang. Oke, itu yang mengacungkan tangan Kang Arjuna sama Teh Ai. Mangga siapa dulu? Bebas. Teh Ai dulu, mangga. Ya. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Izin bertanya terkait tadi jizyah gitu ya. Apa sih yang diberikan kepada orang yang tidak membayar jizyah itu pada masa Khulafaur Rasyidin? Mungkin itu aja. Materi Adit. Oke, terima kasih. Jadi apa sih gitu mungkin hukumannya ya Teh ya? Kalau ada orang yang nggak bayar jizyah gitu, ada non muslim yang nggak bayar jizyah gitu ya, mungkin ditampung dulu ya. Dan selanjutnya ada Kang Arjuna. Kang Arjuna mangga. Oh baik Abil, terima kasih. Izin bertanya. Ya, Kang Arjuna ingin bertanya apa? Ya, jizyah kan notabene buat non muslim ya, atau orang kafir lah kalau dulu gitu. Aku ingin tanya tuh, apakah ada klasifikasi lagi tuh terhadap non muslim itu, apa disamaratakan non muslim atau non muslim yang dagang atau yang gimana gitu, serta apakah masih relevan di zaman yang sekarang ini, Bil? Itu aja sih, Bil. Oke, terima kasih teman-teman. Bentar, ini saya turun dulu nominal. Tolong Hamam atau siapapun handle dulu ya. Ambil lagi. Ya, oke. Siapa yang handle? Nggak nyala. Hamam. Charger nggak nyala. Ya, baik, Pak. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Satu lagi nih, tadi kan udah 2. Punya gua nggak kecas. Kecas nggak sih, Bang?
yang pertanyaan apakah jizyah Gimana yang lain, ada pertanyaan lagi apa enggak? bisa diterapkan saat ini? Iya. Hah? Iya. Apa? Ya, Iya apa? silakan. Apa sih? Kok punya gua nggak kecas? Cabut itunya Ini Baru satu yang nanya ya. baru colokin. sama aja ini belum. Udah. Tadi udah 2 Pak yang bertanya Pak, sama Oh, 2 ya? Arjuna sama. Belum kan itu pertanyaannya? Iya. Saya izin bertanya, boleh? Ya, boleh Bu. Saya ingin bertanya, gimana jika misalkan kan dulu orang Muslim yang nerapin jizyah gitu, tapi gimana kalau misalkan saat ini orang non Muslim yang menerapkan jizyah ke orang Muslim gitu, apakah itu adalah sebuah keadilan atau seperti apa itu? Itu saja. Assalamualaikum. Nggak ada yang notice dong pertanyaannya. Oke, silakan kelompok 1 untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Hilang. Aku ninja. Langsung jawab. Bentar gue gimana ini? Terus apa lagi? Masa gue harus turun tangan sih? Ayo turun tangan. Turun tangan kali ya. Gas kali ya. Turun tangan. Tapi udah belum? Lu udah speaker lu udah matiin belum? Aman. Aman. Langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin izin mewakilkan dari teman-teman kelompok 1. Jadi saya akan mencoba gitu menjawab terkait pertanyaan pertama yang terkait klasifikasi jizyah terhadap non muslim itu sendiri. Mungkin saya spesifikin aja gitu ya, karena mungkin yang paling relevan terakhir itu pada dinasti Utsmani gitu. Jadi kalau misalnya di masa dinasti Utsmani itu klasifikasi terhadap non muslim itu tidak ada, karena dia mengikuti kemampuan si finansial itu. Ketika memang kemampuan finansialnya memang hanya cukup untuk dirinya sendiri,
atau mungkin pekerjaannya sudah berkontribusi terhadap pertahanan negara, atau mungkin kurang lebihnya sebagai tentara atau pasukan, mungkin dia tidak dikenakan jizyah. Mungkin itu aja gitu kalau dari saya mewakili kelompok satu. Simple. Emang nggak jari-jari. Ada yang lain bisa menanggapi? Kelompok gua manja soalnya. Gua tuh udah ngingetin tuh hamin satu minggu. Jadi beres itu gua Yang langsung lain bisa bilang, menanggapi? ini materinya kalian cari materi. Lu tau dikirim materi itu sekitar malam minggu kalau nggak salah. Lagi cari jawabannya, Pak. Iya begitu. Mungkin sedikit menambahin ya, karena Ya. di masa zaman Rasulullah pun kaum kafir ini itu hanya diklasifikasikan dalam dua, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, ataupun kaum suku-suku non Islam lain di Arab sana. Dan tergantung tarifnya itu pun sama, sesuai yang dijelaskan di bab 1 itu, untuk tarif setiap orang tuh akan dikembalikan lagi kepada orangnya, dia sanggup berapa dan dia sanggup bayarnya kapan, mungkin seperti itu. Cili. Yang offline aja miskom apalagi. Ini tuh yang gua nggak suka ini, maksudnya kalau lu nggak bisa Lanjut pertanyaan selanjutnya. apa yang penting ada komunikasi gitu loh. Kelompok gua tuh nggak ada komunikasi, jelek banget. Sama aja sih ya. Nggak tahu nih Kalau tidak ada, saya berikutnya. akan masuk ya. Pertama, secara konseptual kita sudah tahu bahwa pembagian harta publik di masa Rasulullah itu kan hanya terbatas pada beberapa komponen, beberapa instrumen ya. Yang pertama tentu kita sudah tahu tentang harta Rasulullah atau harta Rasul yang dijadikan sebagai mata pencahariannya. Yang pertama itu yang disebut dengan fai ya. Yang kedua itu adalah safi, dan yang ketiga disebut dengan khumusul khamas ya. Nah itu dulu yang jadikan prinsip. Kemudian yang kedua, kita sudah membahas tentang konsep Al-Quran dalam hal disebut dengan keuangan publik itu sendiri ya. Baik, kita sudah membahas tentang surat Al-Anfal ya, ada tiga hal utama yang di dalam Al-Quran dibahas tentang keuangan publik pada masa itu. Yang pertama itu tentang ghanimah atau tentang peperangan ya, harta rampasan peperangan yang disebutkan dalam surat Al-Quran surat Al-Anfal ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Mereka menanyakan tentang harta rampasan perang. Qulil anfal, maka katakanlah bahwa harta perampasan itu lillahi, hanya kepunyaan Allah dan Rasulnya. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Ya, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan bertaatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebagai satu inti ya. Jadi konsep pembagian harta peperangan pada saat itu pun masih dipertanyakan. Maka muncul ayat Al-Anfal ini ya, bertanya tentang bagaimana dengan hasil rampasan perang itu ya Rasulullah, untuk siapa gitu. Karena kan harta rampasan perang pada saat itu sangat luar biasa berharga, sangat luar biasa memiliki potensi keuangan pada saat itu. Maka muncul ayat ini. Nah, maksud dari pembagian harta rampasan itu adalah menurut ketentuan Allah. Nah, kemudian turun lagi ayat 41. Wa'alamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah
Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kemarin saya udah ngebahas tentang ghanimah ya. Perbedaan ghanimah, perbedaan fai, lalu pembagian-pembagiannya. Intinya bahwa Al-Qur'an itu sudah menjelaskan terkait dengan konsep-konsep ini ya. Terus ada juga yang disebut dengan At-Taubah itu ya, tentang konsep ayat At-Taubah ayat 24 itu kan kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iftaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fisabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi'amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini adalah tentang apa yang disebut dengan bagaimana menertibkan kekeluargaan yang ditinggalkan pada saat peperangan. Ya, ini itu adalah konsepnya. Sehingga dalam hal pengelolaan harta publik pada saat itu, pemerintah dalam hal ini adalah masa zaman Rasul memiliki satu kewenangan dalam mengatur sistem keuangan publik. Ya. Nah, kalau kita relevansi dengan di saat ini, tentu ketika kita melihat misalkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya, Pasal 1 Ayat 13 mengatakan adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, artinya semua penerimaan negara yang menjadi hak pemerintah pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Nah, di dalam penerimaan zaman sekarang ini secara relevan itu ada pajak, ada retribusi, keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara atau BUMN, kemudian denda-denda ya, ada tilang misalkan, ada pelanggaran nggak bayar pajak, terus pokoknya yang bersifat dendaan aja. Ada sumbangan masyarakat ya, seperti misalkan perizinan, ya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Kemudian juga ada dari pencetakan keuangan. Nah, lalu ada pinjaman negara dan sumber daya alam. Jadi pinjaman negara itu bagian dari sumber pendapatan negara. Jadi disahkan oleh undang-undang kalau kita pinjam uang. Juga ada sumber keuangan atau sumber daya alam lainnya. Nah, sehingga dalam konsep pemerintahan Rasul pada keuangan publik itu, selain dari zakat itu ada kharaj kan, kemudian jizyah yang sekarang kita bahas, lalu ada fai, ada humus, dan ada pajak. Nah, oleh karena itu kalau kita gambarkan income keuangan di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin itu dibagi dua tuh, satu yang periodik, yang satu lagi yang non periodik. Gitu. Yang periodik itu adalah periode berkelanjutan setiap periode. Ya, satu misalkan zakat. Zakat itu kan ketika nisab orang harus bayar. Ketika panen orang harus bayar zakat. Ketika Idul Fitri juga harus bayar zakat fitrah. Ya, itu periodik ya. Yang kedua kharaj, pajak tanah. Ya, pajak tanah. Abu Yusuf mengatakan pajak tanah itu diambil dari muqasamah dan juga dari hak kepemilikan tanah atau PBB-nya. Ya. Yang ketiga jizyah. Nah, jizyah ini periodik ternyata. Mereka bayar setiap tahunnya kan. Ada yang 20.000, ada yang ini. Nah, tadi ada pertanyaan cukup bagus ya. Kalau yang diterapkan kepada kaum non-muslim itu adalah jizyah, nah apakah bisa sebaliknya? Kaum non-muslim menerapkan konsep itu kepada non-muslim.
Kalau kita lihat secara asbabun nuzul terkait dengan ayat jizya ini kan berbicara tentang konsep pengamanan sebetulnya. Perintah Al-Quran, qatilul ladzina la yu'minuna billah wa la yuharrimuna din. Jadi qatilu itu kalimat perintah untuk berperang terhadap orang-orang yang non-muslim. Nah, mereka nggak mau, tapi ingin hidup di negara yang memang sudah dikuasai oleh Islam pada saat itu. Maka muncullah kompensasi hidup yang disebut dengan jizyah. Nah, sekarang kebalikannya gimana? Kalau non-muslim atau muslim disuruh bayar ke non-muslim, saya kira itu satu kias yang atau analogi yang tidak memenuhi syarat ya. Analoginya analogi terbalik, karena satu dilihat dari aspek perintahnya itu adalah perintah dari mayoritas terhadap minoritas. Jadi untuk bisa melindungi. Dan justru aspek keadilannya bukan dalam konteks pembayaran dipungut dan tidaknya. Aspek keadilannya itu ada dalam aspek perlindungan, di mana yang mayoritas melindungi yang minor. Nah, keuangan publik yang bersifat atau income yang bersifat periodik juga ada yang disebut dengan usyur. Usyur ini adalah 1/10 dari beberapa bea cukai ya, barang-barang masuk, perdagangan itu dikenakan usyur ya. Nah, ada yang non periodik. Nah, non periodik ini satu ghanimah. Kenapa disebut non periodik? Karena tidak mungkin atau jarang atau mungkin saja bisa terjadi dalam satu fase, dalam satu waktu peperangan terus terjadi. Tapi di waktu-waktu yang lain perang itu tidak terjadi, maka tidak disebut dengan periodik. Yang kedua adalah fai. Fai itu adalah harta rampasan yang bukan dengan jalan peperangan. Ya, ma'afa Allahu min ahlil qaryati walillahi walil rasulihi, ya kan, wabdis sabil wa yatama dan lain-lain, likai la takuna dulatan bainal aghnai minkum, di dalam surat Al-Hasyr ya. Yang ketiga luqata. Luqata ini adalah harta temuan. Kan nggak mungkin harta temuan kita menemukan harta setiap bulan, kan nggak mungkin, tidak mungkin periodik, itu pasti non periodik ya, waktunya tidak bisa ditentukan. Rikaz itu harta temuan, harta karun ya, orang gali gitu tiba-tiba dapat emas, nah itu namanya harta karun. Doribah, nawaib, wakaf itu income negara yang tidak periodik ya. Kemudian juga kafarat, lalu warisan yang berlebih. Nah, ini skema dari income pemerintah pada saat itu ya, yaitu ada yang disebut dengan periodik dan non periodik. Nah, misalkan penerimaan yang bersifat regulasi ya, ada regulasinya. Pertama zakat. Zakat itu pengeluaran untuk kesejahteraan sosial. Misalkan zakat hasilnya diberikan kepada yang mustahik 8 asnaf itu dengan program, misalkan program produktif ya, program yang bersifat produktif, bersifat inovatif dan kreatif. Ada kharaj, regulasi itu bersifat regulasi, ada aturannya. Pengeluaran untuk apa? Pendidikan dan penelitian. Jizyah, pengeluaran untuk apa? Fasilitas publik ya. Usyur, dakwah dan propaganda Islam. Nah, sekarang jenis yang sukarela, ada infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, sukarela jenisnya, tidak ada regulasinya. Kemudian kondisional, ada humus ya, kemudian juga ada keuntungan dari BUMN dan juga ada keuntungan yang lainnya. Nah, sehingga kesimpulan kita dari jizyah ini, kalau kita kaitkan, korelasikan dengan kehidupan sekarang ini, itu bisa jadi jizyah ini sama dengan kompensasi pemerintah yang dikenakan kepada para pengusaha-pengusaha, misalkan ya. Lalu
secara investasi, ada orang yang ingin investasi dari luar, bayar. Kemudian juga bisa dikategorikan sebagai PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak. Contoh tadi perizinan, lisensi ya. Walaupun konsepnya memang bukan pada objek orang, bukan pada konsep objek personal, tapi bersifat aturan, bersifat bukan kepada agama, tapi lebih pada aspek mendatangkan keuntungan bagi negara. Gitu ya. Jadi jizyah ini dasar hukumnya jelas, tujuan dan pendistribusian juga jelas, yaitu untuk kemaslahatan umum, fasilitas publik, dan juga fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung jalannya pemerintahan. Nah, seperti itu kesimpulannya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan tentang al-jizyah ya, tentang jizyah sore hari ini. Saya tadi belum sempat ngabsen. Saya ingin absen dulu sebentar ya. Tadi lagi di luar ada gangguan, coba sekarang saya absen dulu ya. Alfi Syahrin Purnomo ada? Alfi Syahrin Purnomo ada? Beda kelas kayaknya, Pak. Beda kelas? Iya, itu kelas C, Pak. Ini kelas A, Pak. Oh, sebentar. Oh, Selasa ya ini ya. Sorry. Sekarang Senin ya. Hamam Afif ada ya tadi. Hadir, Terus Pak. Abdul Al-Qasi ada, Abdul Aziz Nugra ada, Hadir, Pak. Ahmad Syahrul ada, Aditya Firmansyah, Hadir, Pak. Afrina Lestari, Hadir, Pak. Ahdana Ulfa, Hadir, Pak. Ahdana, Hadir, Pak. Ahmad Abdillah, Hadir, Pak. Ahmad Bayu Samudra ada, Ahmad Dairobi, Hadir, Pak. Ahmad Rafi Ar-Rasyid, Ahmad Rafi ada, Ahmad Sahibul Mikail, Hadir, Bapak. Ahmad Taufik Kustolani, Hadir, Pak. Ain Nur Balkis, Hadir, Pak. Ain Nur Endah, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Ahli Sidiki wal Wafa, Ahli Sidiki, Alif Andika Hafiz, Hadir, Pak. Alimudin, Alia Rahma, Ameliani, Hadir, Pak. Andre, Ane Putri Rufaidah, Hadir, Pak. Anissa Fadila, Hadir, Bapak. Ani Maulana, Hadir, Pak. Arif Rahman Zuhri, Hadir, Pak. Arif Rahmatullah, Hadir, Pak. Arjun,
Arjuna. Hadir. Ayu Cahyati. Hadir, Pak. Baitur Ridwan. Hadir, Pak. Bang. Bang ada nggak? Dina. Hadir, Pak. Dini. Hadir, Pak. Dina. Hadir, Pak. Diva. Hadir, Pak. Elang. Hadir, Pak. Fahmi. Hadir, Pak. Fahrul. Hadir, Pak. Faiz. Hadir, Pak. Farida. Hadir, Pak. Faras. Hadir, Pak. Farel. Hadir, Pak. Fauzan. Hadir, Pak. Baik, terima kasih ya yang akan datang. Bambang ini Pak. Ganimah untuk 2. Bambang ada Pak. Tadi panggil Bang sempat 3 kali 4 kali. Di Mana Bang ini di obrolan Pak. Kayaknya mic-nya nggak ini. Oke, baik, terima kasih ya. Saya sudah simpan semua kehadiran ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu setelah hari raya, setelah liburan, dan nanti akan masuk di kelompok 2 yang presentasi. Terima kasih semuanya dan selamat menikmati hari libur. Mohon maaf lahir batin ya. Aidul faizin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.